berwarna pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Hai adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Ada yang masih ngantuk nggak? Atau ada yang masih makan? Semuanya diberhentiin dulu ya. Kita mau belajar bareng bunda-bunda dan kakak-kakak. Ada Bunda Devi, kakak Tata, kakak Cia, dan kakak Elisa. Karena hari ini udah masuk bulan kitab suci nasional, kita akan belajar tentang sabda Tuhan, dan kita akan belajar membuat kerajinan tangan yang nanti diajarkan oleh Bunda Devi. Sebelum kita mulai, kita doa dulu yuk. Nanti doanya boleh diikutin ya. Tapi kita mau nyanyi dulu, nyanyi. Tanganku ada 2, 5 jarinya. Kulipat bersama-sama, lalu aku berdoa. Ada yang masih ingat gak? Jangan-jangan pada lupa. Nyanyi dulu ya. 1, 2, 3. Tanganku ada 2, 5 jarinya. Kulipat bersama-sama, lalu aku berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, sahabat kami, terima kasih kepadamu atas berkat dan karunia-Mu yang begitu besar kepada kami. Kami mohon, berkatilah dan terangilah akal budi kami, agar kami mampu memahami tentang sabda-Mu, dan kami dapat melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Engkaulah yang berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Setelah ini kita akan mendengarkan sabda Tuhan yang langsung dipimpin oleh Kak Cia. Yesus sayang padaku, kitab suci mengajarku, walau ku kecil lemah, tapi aku miliknya. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, itu firman-Nya dalam kitab suci. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, itu firman-Nya dalam kitab suci, dalam kitab suci. Halo adik-adik, berjumpa lagi dengan kakak siapa ini? Masih ingat? Siapa? Kakak siapa? Kak masih ingat? Hah? Siapa? Hayo, siapa? Kakak Cia. Iya, pinter semuanya. Teman-teman, hari ini kita akan mencoba untuk membaca kitab suci ya adik-adik. Bulan ini bulan apa sih? Ayo, bulan apa? Bulan September, ya betul, bulan September.
Bulan September itu bulan apa? Ayo, bulan apa? Ada yang tahu? Bulan apa? Bulan kitab suci. Ya, betul sekali. Bulan kitab suci diperingati setiap bulan September. Kalau kependekannya itu apa? BKSN. Ya, BKSN itu bulan kitab suci nasional ya. Tahun ini BKSN kali ini bertemakan mewartakan kabar baik di tengah krisis iman dan identitas. Ulangi lagi ya, mewartakan kabar baik di tengah krisis iman dan identitas. Oke? BKSN kali ini adalah Aku Anak Allah ya. Aku Anak Allah. Oke. Nah, teman-teman, kali ini kakak ingin tahu nih, kalian punya kitab suci enggak? Ayo, punya enggak? Coba dicari di rumah. Kakak pengen tahu kitab suci itu seperti apa sih ya? Coba pengen tahu, dicari ya di rumah kalian masing-masing. Coba dicari, mungkin di atas lemari, di rak buku. Ayo sekarang dicari dulu ya. Nanti kalau sudah ke sini ya, kakak hitung sampai 10, hitung ke 10 ya. Nanti kalau sudah, lalu kembali ke sini ya. Coba yuk kita cari dulu ya, diambil dulu bukunya ya. Coba ya, hitung ya, mulai dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ayo 8, 9, 10. Sudah semuanya? Sudah? Ayo kembali ke sini, kembali ke sini. Coba lihat buku kitab suci yang seperti apa. Ayo tunjukkan, jangan seperti apa. Oh iya, seperti itu ya. Ini kakak juga punya. Ini seperti ini. Seperti ini. Apakah sama, teman-teman? Oh, sama. Oke. Sekarang kita baca yuk. Kita kan lama nggak membaca ini ya. Sudah lama. Kita bacanya apa? Pelajaran terus pusing ya. Capek ya kan? Sekolah terus ya kan? Yuk, sekarang kita buka kitab suci ini. Kita refreshing sebentar ya. Coba kita buka dulu ya. Kita buka kitab Surat Yohanes yang pertama. Surat Yohanes yang pertama. Yuk buka dulu. Coba cari. Sudah ketemu semuanya? Kalau yang belum tahu, coba tanya mama papa. Dibantu papa, dibantu adiknya ya. Sudah semuanya? Ya. Ini yang ini adik-adik. Ya. Nah, ya. Habis itu kita cari babnya. Bab 4 ya. Bab 4. Tuh. 1, 2, 3, 4 ya. Sudah semuanya? Sudah. Oke. Kita cari ayatnya sekarang. Ayat 7. Ayat 7 ya. Sudah ketemu? Ayat 7 yang paling bawah ini. Ya, paling bawah. Ayat 7 sampai dengan 21. Kita baca ayat 7 sampai 21 ya. Kita bacanya apa tadi? Surat Yohanes yang pertama bab ayat sampai 21. Ya, bagus. Ayo, sekarang kita baca bersama-sama ya. Kalau yang belum bisa baca, nggak apa-apa, nggak usah bersedih ya. Mari kita dengarkan ya. Didengarkan saja nggak apa-apa ya. Duduk yang manis ya. Mari. Baca judulnya. Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah
dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai perdamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam roh-Nya, dan kami mengutus anaknya sebagai juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya kepada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna dalam kasih. Ia mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Jikalau seseorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya dan dilihatnya, ia mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus mengasihi saudaranya. Demikian teman-teman bacaan kitab suci. Hari ini mau cerita ya. Cerita kali ini tentang apa ya enaknya ya. Gini. Tema kali ini apa teman-teman tadi? Apa ayo dengarkan tidak ayo apa? Anak apa? Anak Allah. Apa yang anak Allah? Apa? Oh, aku anak Allah. Ya. Betul. Aku anak Allah. Tadi di judulnya bacaan kitab suci tadi itu apa judulnya? Allah adalah kasih ya. Sekarang coba Allah sama adalah dicoret, dihapus. Ayo, tadi apa? Aku anak Allah temanya kan. Terus Allah adalah kasih ya. Coba sekarang Allah sama adalah dicoret, adalah aku anak kasih ya. Aku anak kasih. Aku anak kasih itu artinya apa sih? Ayo, apa artinya? Artinya kita harus saling mengasihi. Mengasihi gimana Kak? Mengasihi itu
dapat dari mana? Ayo. Mengasihi itu dapat dari, misalnya nih adik-adik masih kecil ya kan, masih kecil, dapat kasih dari orang tua kasih, orang tua menyayangi kita ya kan, menyayangi kita, orang tua selalu memberi cintanya untuk adik-adik semua ya kan, untuk teman-teman semua, memberikan cinta. Kok bisa memberikan cinta padahal adik sedih dimarahi? Loh iya dong. Coba adik lihat orang tuanya, coba lihat, kan cantik toh ibunya, cantik, mamanya cantik ya toh, papanya ganteng gak? Ganteng toh? Nah ganteng. Sekarang kita lihat ya, papa dan mama itu mengasihi kalian dengan cara, ayo apa, memberi kalian makan. Kalau kalian nggak makan, lapar ya kan, lapar perutnya ya kan, diberi makan supaya kalian sehat, kuat ya kan, kalian bisa bermain ya kan, bisa belajar. Nah itu juga orang tua menyekolahkan kalian supaya kalian pintar. Nah supaya pintar, supaya cerdas ya, pintar, supaya rajin ya kan. Nah karena orang tua sudah mengasihi kalian, kalian juga harus mengasihi kalian ya. Orang tua sudah mengasihi kalian, kalian pun juga harus mengasihi orang tua dengan cara membantu orang tua. Kalau misalnya mama papanya baru nyapu nih, misalnya baru nyapu lantai ya kan, nyapu lantai, kalian membantu ya. Nggak usah banyak-banyak ya kan, nyapu yang bersih ya kan gitu. Kemudian misalnya lihat mejanya kotor ya kan, mejanya kotor, kok ada tamu, habis ada tamu kok belum diberesi ya toh, mejanya masih berantakan, diberesi dulu gitu ya kan. Nah sekarang kalian sudah masih kecil, beranjak dewasa, kalian sudah mulai sekolah ya kan, mulai sekolah kasih dapat dari bapak ibu guru. Kalian juga mengasihi bapak ibu guru, sudah memberikan ilmunya supaya kalian pintar, supaya kalian cerdas, beranjak ke lingkungan sekitar lewat tumbuhan dan tumbuhan seperti belakang ini, kakak ini tumbuhan dan hewan. Tumbuhan banyak, ada tumbuhan apa? Ayo, tumbuhan apa tadi? Ya betul. Kenapa? Ya betul, di tumbuhan misalnya ya, kita punya tumbuhan kangkung, sayur kangkung, punya daun telam, ya daun ketela itu ya, kita sirami ya, tanaman hias kita sirami. Punya apa sih? Kaktus ya, disirami gitu kan, bisa disirami. Kalau ada rumput-rumputnya dicabuti ya, dicabuti supaya tumbuhannya tumbuh subur. Kemudian dengan hewan, kalian punya hewan apa di rumah? Ayo, punya hewan peliharaan apa? Anjing ya, kucing ya, kelinci ya, apalagi marmut ya, masih banyak lagi ya. Itu harus diberi makan supaya sehat, juga harus diperiksakan ke dokter. Kenapa? Nanti takutnya sakit ya kan, ada banyak kutunya. Nah, diperiksakan supaya sehat kembali ya. Terus kita juga harus membagikan kasih itu ya. Kenapa kita harus berbagi kasih kepada orang tua, kepada bapak ibu guru, kemudian kepada lingkungan sekitar? Kenapa? Karena Tuhan telah mengutus putranya untuk menebus dosa manusia. Menebus dosa manusia itu bentuk dari kasih Allah kepada kita, bisa mengampuni dosa kita ya, betul sekali, dosa kita, sehingga kita harus mengasihi juga Tuhan dengan tidak melanggar, ya betul, tidak melanggar perintah Tuhan. Setelah tidak melanggar perintah Tuhan, kita juga harus berbaik kepada sesama kita, karena Tuhan telah memberitakan tentang kabar baik juga ya kan. Coba kalau dilihat-lihat lagi di kitab-kitab cerita-cerita yang kakak dulu pernah cerita ya kan, pernah jangan, coba diingat lagi, pernah apa? Ayo
Tuhan Yesus pernah menyembuhkan orang sakit ya, pernah menyembuhkan orang buta ya, betul, orang buta. Terus membuat mujizat ya, betul ya. Semua itu perbuatan baik Yesus ya kepada manusia, sehingga kita harus mencontohnya. Tidak usah dari yang besar-besar, hal sepele pun, hal yang kecil pun kita bisa, dengan cara misalnya meminjami pulpen kepada teman yang nggak punya pulpen, yang nggak berpulpen. Kemudian kita memberi makan kepada orang yang kelaparan, seperti itu. Makanya kita harus berbagi kasih kepada sesama. Bagus semuanya. Mari kita nyanyi dulu ya kan. Lama nggak nyanyi sama kakak kan. Ya ayo nyanyi. Nyanyi apa ya anaknya ya? Oh, baca kitab suci ya. Bisa kan? Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, haleluya puji Tuhan. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Karena kita tepuk dulu ya, kalau nggak tepuk nih, tepuk jempol ya kan. Kamu nggak tepuk jempol, coba ya, tepuk jempol, jempol jempol, jempol jempol, salut, lagi yuk, tepuk jempol, jempol jempol, jempol jempol, salut. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan. Semoga kalian bisa mempraktekannya dalam firman Tuhan ini ya. Terima kasih. Silahkan Bu Devi dilanjutkan. Adik-adik, setelah tadi adik-adik mendengarkan firman Tuhan dari Kak Cia, sekarang Bunda mau membuat aktivitas. Ya, kita melanjutkan membuat aktivitas. Bahan-bahannya ya adik-adik ya, pelan-pelan ya. Dua lembar kertas ini, folio boleh, terserah adik-adik mempunyai apa, 2 lembar. Kemudian gunting, lem, spidol atau double tape boleh. Kemudian guntingan-guntingan kertas ya, boleh gambar tanaman, binatang, atau gambar anak-anak boleh juga ya adik-adik ya. Yuk, sekarang kita mulai ya, pelan-pelan ya adik-adik yuk. Ini bentar ya. Nah, kita tadi kan 2 lembar ya, 2 lembar ini kita ambil 1 dulu, kemudian kita lipat 2, kita lipat menjadi 2 dan gini kan ya. Setelah itu yang ini yang ada gini kan, itu diletakkan gini ya adik-adik ya, sebelah kiri. Kemudian kita buat gambar hati, tapi setengah ya adik-adik ya, gambarnya hati setengah. Membuatnya nanti 2 kali, ini 1 dulu ya, 1 dulu dipotong. Setelah gambarnya seperti ini, kemudian kita potong. Kita potong menjadi seperti ini, hati ya, berbentuk hati ini. Setelah itu yang satunya lagi kita buat seperti ini lagi ya, kita lipat dulu, kita lipat menjadi 2 atau ini ya. Kalau biar sama, ini dijiplak aja, ginikan aja ya adik-adik ya, ginikan. Bentar. Gambar, kemudian kita potong lagi,
kita potong lagi, berarti hatinya ini menjadi dua ya adik-adik ya, dua. Dan kita letakkan, yang di salah satunya kita beri lem. Kalau ada yang punya lem ya lem, kalau ada double tape ya double tape ya. Sebentar, nih apa namanya, Bunda pakainya pakai apa namanya, double tape aja biar ada kayak double tape. Di tengahnya ditempel double tape, kemudian dibuka. Satunya tadi itu ditempelkan tengah-tengahnya ya, tempel di tengah-tengah. Jadi seperti ini adik-adik, ini satunya gini, buka seperti ini di tengah-tengah gini ya, tengah-tengah ini. Kemudian tadi ceritanya kan tentang kasih Allah ya, kasih Allah. Kita membuat ini berarti apa, cinta, kasih. Kemudian kita membuat Allah, tulisan Allah. Adik-adik bisa buat apa namanya, tulisan terserah ya, mau diberi warna apa terserah. Ini Bunda membuat dari ini pakai spidol hitam ya, Allah. Nah, boleh diwarna terserah, mau diberi warna apa terserah. Ini Bunda pakai hitam, spidol hitam. Kasih Allah. Kemudian kita buka salah satu dari ini tadi ya, seperti ini ya. Boleh sebelah kiri, boleh sebelah kanan juga boleh. Adik-adik nanti menempelkan ya. Di dalam kasih Allah itu apa toh? Kasih itu apa toh? Kasih kepada orang tua, kepada saudara, kepada teman, kepada guru, juga kepada siapa? Apa adik-adik? Kepada burung-burung, kepada udara ya. Kasih Tuhan itu luas sekali. Ada udara juga ya. Adik-adik bisa memberi tulisan juga boleh. Adik-adik boleh memotong potongan kalau punya seperti ini ya, seperti gambar kelinci, ada gambar bunga, ada gambar apa ini, kupu-kupu, gambar burung. Boleh adik-adik tempelkan di sini ya, gambar atau gambar sawah ya, semua boleh ditempelkan. Contoh ya, sekarang Bunda ambil contohnya, ini gambar kupu-kupu. Gambar kupu-kupu ditempelkan, terserah adik-adik mau nempelkan di mana. Adik-adik juga harus mengasihi kupu-kupu, ciptaan Tuhan ini ya, kupu-kupu. Setelah semua ditempeli, sebelah kanan maupun sebelah kiri ditempeli, nanti jadinya seperti ini adik-adik semua. Jadi ini adik-adik boleh memberi warna ya. Ini ada apa, kasih Allah itu apa ya, ini sama bunga, ada burung, ada pohon, ada udara ya adik-adik ya. Kemudian ada apa ini, orang yang beda agama juga harus kita kasihi. Kemudian juga ada apa ya ini, ada ini apa namanya, bunga, ada teman-temannya adik-adik ini ya, laki, perempuan, dan lain-lain.
Setelah itu nanti adik-adik tengahnya diberi lubang ya, diberi lubang. Kalau punya pita diberi pita. Jadinya seperti ini. Kasih Allah. Adik-adik nanti kalau setelah mencoba membuat ini, nanti bisa difotokan ke nomor WA ini atau yang nanti diberitahu ya. Selamat mencoba adik-adik, berkah dalam. Kasih, 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 kasih Yesus. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Buat adik-adik yang telah mengikuti pelajaran BIA pada minggu ini, ingat terus untuk mengikuti pembelajaran BIA minggu-minggu berikutnya, dan ingat pada minggu keempat kita akan bertemu lewat Google Meet, dan bagi siapa aja yang bisa menjawab pertanyaan akan mendapatkan hadiah. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran BIA pada hari ini, mari kita melakukan doa penutup. Ikuti Kak Elisa ya. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Katup tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, sahabat kami berterima kasih kepadamu karena Engkau telah menyertai kami sepanjang pertemuan ini. Sabdamu mengajarkan kami agar berbagi kasih kepada sesama kami. Mohon utuslah Roh Kudus-Mu untuk membimbing kami agar dapat melakukan kehendak-Mu. Namamu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Kita sambung dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik adik-adik, sebelum kita mengakhiri, Kak Elisa punya lagu untuk lagu penutup hari ini. Ikuti ya, judulnya Jadi Anak Allah. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, glory, haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Oke, sekian dari Kak Elisa. Dadah.